Halo, welcome back to my YouTube channel. Ya, kali ini gue akan buat vlog tentang Bali review karantin di rumah aja. Tapi gue nggak sendiri, gue bersama dengan Ivana. Halo. Hai Ivana. Halo. Apa kabar? Baik, Kak. Baik. Kabar lo? Ya gini-gini lah, bosan gue. dan kita akan membahas tentang social distancing, karantin dan lockdown. Jadi begitu pemerintah pusat mengumumkan untuk social distancing, karantin untuk COVID-19 ini, lu kemana aja? Gue di rumah aja sih, to be honest gue di rumah doang. Cuman yang kayak bosen tuh nggak bisa di. Iya, emang betul bosan gila. ya. Apalagi gue sering party nih kemana-mana kan. Buset, gue bisa ampun DJ lah pokoknya. Lu bayangkan aja yang gue biasa sering dari tidur pagi jam 6, jam 5. Sekarang gue jam 10 malam harus tidur. Bangunnya yang jam 6. Bangunnya jam 6, jam 7 dan gue terbelengok di rumah. Klik kayak gitu kan. Lu kemana aja? Nah, gue tetap juga di rumah. Gue di rumah aja. Tapi terakhir gue coba ke Lombok. Dan sama Lombok juga mereka itu social distancing, karantin dan itu sepi total. Gue cuma di Lombok itu cuma sekitar 1 malam doang. Habis itu gue balik ke Bali lagi. Dan ya karena gue merasa gabut banget, istilahnya stres. Karena gue shock. Ini loh pertama kali kita. Karena kita kan manusia Di era kita baru pertama kali ya. Manusia sosial kan ya. Jadi tapi gue mau nanya tentang pendapat lo untuk social distancing, karantin dan lockdown. Okay. Begitu pemerintah membuat statement untuk social distancing dan karantin juga, berarti COVID-19 ini sudah sangat, ya memang sudah berbahaya. Seluruh dunia merasakan. Tapi kan pandemik. Iya, pandemik udah tapi WHO ya tuh teriaknya pandemik WHO, pandemik. Dan buktinya aja yang terakhir terdengar kabar India sekarang ya. India sekarang ya, India yang sekarang. Padahal kalau dilihat dari videonya sampai di pukul-pukul. Dispeng. Apa? Dispeng. Iya, gue apalagi kalau buat di Medan itu langsung pasti marah orang Medan kan, ngamuk-ngamuk kimakmu kata gitu langsung. Nah, dan sekarang meskipun kayak gitu, tapi India jadi top kena COVID-19 yang terbesar. Nah, apalagi kita yang masih baru Presiden Jokowi masih menghimbau untuk karantin social distancing, kita masih banyak yang keluar segala macam kan. Kita belum ada pemerintah pusat untuk lockdown kan. Nah, jadi sebenarnya sih di satu sisi gue merasa takut tentang COVID-19 ini, betul nggak? Lo harus, ya lebih baik kalau lo takut sih. Iya takut ya, dan takut. Tapi gue di dalam hati, kayak di dalam hati lo juga pasti lo merasa jenuh. Itu sebenarnya tergantung sama perspektif lo ngelihat juga sih. Kayak bosan itu kita nggak bisa toleransi juga kan dari situ. Cuman kalau kayak ada banyak poin positifnya dari karantin sama lockdown ini sih. Lu setuju nggak? Ya kalau gue pikir ya. Tapi kalau kayak mau gue manusia liar, ya lu tau lah, apalagi gue selalu party, ya nggak party terus habis itu kemana-mana terus pulang pagi dan hampir setiap hari gue minum alkohol. Lu socialize. Dan waktu masih diumumkan untuk COVID-19 itu kan kita diimbau untuk supaya jangan panik. Gue tetap party tuh kan, beberapa klub masih ada buka. Malah sampai masih ada buka. Terus sampai ada lagi statement orang kalau alkohol bisa membunuh COVID-19. Ya gue justru senang. Jadi party meskipun gue ngomong sama orang gue minum alkohol. Iya, tapi gue nggak tahu faktanya itu kayak gimana, benar atau enggak kan. Nah, jadi dan begitu ini totali langsung pemerintah pusat mengumumkan ke pemerintah daerah untuk tutup semua akses hiburan segala macam. Ya, gue dari segi entertainment, loss pekerjaan juga istilahnya. Jadi gue kalau misalnya kayak ada work from home, apa yang mau gue kerjain? Hospitality industry yang gak cocok buat di lockdown sih. Apa yang mau gue kerjain work from home? Kecuali Tapi ada positifnya nggak sih dari social distancing kayak gitu? Ada positifnya. Banyak positifnya. Banyak contohnya. Jadi menurut lu kalau misalnya hal positifnya itu seperti apa, kayak gimana? Positif dan negatif ya? Kayak dari dulu tuh kita tuh udah di set sama government, sama programnya. Yang kita turutin tuh kayak kita selesai sekolah, kita harus sekolah dulu, kita harus belajar setiap hari.
Terus even kita libur itu cuma 2 hari atau maksimal seminggu 2 minggu lah. Terus udah gitu pas lulus sekolah kita harus kuliah, kita harus belajar juga, terus kita harus kayak kerja tiap hari. You have to work your ass off to live like. Tapi kayak banyak gitu loh sebenarnya dampak yang dibuat dari program itu, dan itu tuh sebenarnya banyak banget. Kalau COVID ini kan kayak semacam virus baru yang kayak baru masuk terus semua orang panik. Tapi sebenarnya dampak dari program yang sebelumnya ada itu tuh banyak kayak suicide, mental depression itu banyak ya nggak sih? Depression. Terus kayak broken home dan lain-lain itu tuh kayak nge-build orang-orang di masa depan, ngerti nggak? Kalau mereka punya traumatize di masa lalu atau hal-hal kayak gitu, itu tuh bakal ngefek buat kedepannya mereka, ya nggak? Jadi kayak kalau untuk momen ini kayak orang-orang pada di rumah, dia tuh kayak mulai someone had to break the cycle, ngerti nggak sih? This is like the example gitu nggak sih? Kayak lo udah pernah nggak? Kayak istilahnya merealize gitu maksud lo? Kayak lebih kayak ke setiap hari kita udah punya circle-nya sendiri. Kita udah punya ada cycle-nya, kalau misalkan kayak lo harus seperti ini, lo harus seperti ini dan lain-lain. Itu tuh caranya dunia kerja. Tapi untuk kali ini ada yang break itu. Coronavirus. Oke. Ya kayak it's time to take rest lah ya. Iya. Kita nggak tahu gitu loh kalau virus ini tuh sebenarnya bagus atau enggak buat kita atau apapun itu. Cuman kayak untuk sekarang kita dihimbau buat lockdown, buat karantin, buat stay home and stuff like that, right? Kayak the only right thing to do is to follow the rules for once. Kayak gue ngerti sih lo pasti bosen dan lain-lain, tapi kayak there are a lot of positive things in this lockdown, right? Tapi gue juga kayak kemarin nyepi, itu kan nyepi Bali emang totally lockdown ya, nyepi. Jadi begitu gue keluar besoknya, meskipun masih ada himbauan dari gubernur Bali untuk tetap stay di rumah. Jadi istilahnya termasuk kategori nyepi itu sampai tanggal 26 lah. Tapi sebenarnya bukan nyepi total banget, semi-nyepi. Iya, semi-nyepi lah gitu. Gue ngerasain fresh air banget. Istilahnya udara segar. Jadi istilahnya no population. Ya, no population sih. Population ya. Population, ya, no pollution. Iya, no pollution. Terus lu perhatiin lah kayak di laut atau di langit itu mereka tuh kayak warnanya cerah biru. Itu bagus sih untuk sesuatu yang temporer banget kayak sehari, 2 hari itu udah maksimum banget. Cuma untuk kelebihannya itu pasti kayak gak bagus aja nggak sih? Kalau misalnya let's say nyepi seminggu, mungkin ada poin bagus-bagusnya, cuman kayak it's too much, right? Iya. Nah, tapi kalau misalnya untuk segi dampak negatifnya, menurut pemahaman lu itu gimana? Let's say kayak gini, kita banyak juga kerjaan yang bisa kita lakuin tuh di rumah, kayak misalkan lu bisa kerja online, Skype dan lain-lain. Cuman ada banyak banget pekerjaan yang kayak sekarang ekonomi lagi parah banget kan. Ditambah dengan coronavirus kayak gini, lu bayangin nggak kayak tukang bakso? Dia makan apa coba? Tukang-tukang makanan dan lain-lain yang hidupnya tuh emang tergantung itu doang, dia nggak bisa kerjaan online. Mereka dead karena kita juga nggak mungkin riskan banget untuk beli makanan di luar, ya nggak sih? Kita nggak tahu jenisnya gimana dan lain-lain. Terus hospitality industry dead. Dan dead itu dan itu juga bisa memicu tentang mental. Apa itu bahasanya mental itu? Mental health? Iya, mental health. Itu bisa menimbulkan juga kayak hal depresi. Ya kita karena pemahaman gua, kita makhluk sosial loh. Makhluk sosial. Jadi kita kan makanya dibilang kategori makhluk sosial. Jadi kita harus berbaur. Bukan kita kayak menyendiri gitu di rumah. Tapi 90% dari populasi manusia, gue percaya pasti 90%-nya itu keluar setiap hari, hampir setiap hari dia tuh punya social relations gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak lu kalau misalnya lu ngeliat satu hal, kalau menurut gue ya pribadi ya, kalau lu ngalamin satu hal kayak it's easy to be negative gitu loh. Buat ngeliatnya dari negatif itu gampang banget, karena lu pasti komplain dan lain-lain dari hati lu dan lain-lain kan. Cuman kayak buat orang yang depresi ini tuh mungkin ada bagusnya buat kayak mereka kayak ngabisin waktu sama diri sendiri, ngerti nggak? Karena semua orang juga kayak di rumah, semua orang juga ngabisin waktu sama diri sendiri. Jadi kayak this is one time that you don't have to listen to other people's opinion, ngerti nggak sih? Tapi makanya WHO ganti social distancing jadi physical distancing. Jadi sama sekali orang tidak bisa bersentuhan gitu ya. Tapi bisa bersosial juga. Nah, tapi gue masih penasaran, apa betul cuma kita jarak 1 meter itu virus itu tidak bisa nyampe ke kita? Karena ini virus baru ya. Kalau menurut gue tuh banyak banget kayak apa ya,
hoax yang nggak benar, ngerti nggak lo? Kayak itu bisa aja spread lewat udara dan lain-lain yang kayak mereka bilang. Cuman kayak ada bagusnya sih buat kita tuh kayak antisipasi gitu nggak sih? Tapi banyak teori mengatakan untuk mematikan COVID-19 ini dengan suhu panas yang sangat tinggi. Jadi kayak kita contoh berjemur di luar pagi-pagi. Memang sebenarnya sih itu memang bagus, bukan karena COVID-19 doang ya. Terus yang kedua, sampai gue terakhir lihat Hotman Paris videonya. Iya. Gue nggak nonton sih. Gue lucu di situ, pembantunya disuruh di penggorengan. Gue ketawa. Terus ngapain? Jadi kan Hotman Paris masak air. Jadi kan dia karena dapat teori dari mana suhu panas uap air itu kalau bisa dipanaskan itu bisa membunuh COVID-19. Jadi dia mencoba, terus pembantunya lagi disuruh cepat kayak orang Batak disuruh gimana. Menurut lo lucu nggak? Menurut gue sih aneh sih. Lucu. Kayak aneh tau sih maksa-maksa orang. Sekarang ini virus baru kayak ya banyak lah orang berasumsi, ngerti nggak lo? Ini kita belum bisa. Nah, ini apa sih bilangnya? Kayak belum mutlak gitu. Iya. Sebenarnya gini sih, kayak lu tau gak sih pas kecil kayak nyokap lu atau nenek lu misalnya kayak lu mau makan Indomie tapi bumbunya doang karena enak banget kan. Terus mereka tuh kayak jangan tahu itu racun. Padahal sebenarnya itu nggak racun, itu cuma nggak bagus aja buat lu, ngerti nggak? Cuman kayak kadang-kadang tuh orang melebih-lebihkan biar karena manusia tuh bandel ya nggak sih? Lu harus digituin emang, iya nggak sih? Iya, betul. Lu takutin dulu. Itu asumsi, lu setuju nggak? Katanya ini hampir dibilang kayak bom Bali 3, cuman gak ada apinya. Iya. Karena mati. Kan lebih parah dari bom Bali 1. Ini bom Bali 3 tapi gak ada api. Bali lo dengan istilah yang tadinya nggak pernah tidur. Gak ada nggak sih? Iya, nggak pernah tidur. Kota, pulau nggak pernah tidur. Tiba-tiba Korbannya sama-sama manusia. apa? Korbannya sama-sama manusia. Sama-sama manusia, ya Parah betul. malahan. Nah bedanya bom Bali 1, bom Bali 2 bisa wisatawan lokal masih ada yang berani. Masih banyak ya. Betul. Bener-bener asli nggak dibolehin. Tapi ini termasuk bencana internasional seluruh dunia lah pokoknya. Jadi sampai di India dilibas-libas. Tapi sebenarnya tuh salahnya di kita kalau menurut gue ya. Ini tuh pengalaman pribadi sih. Ini gue dapet cerita dari teman gue juga. Jadi virus ini tuh sebenarnya udah menyebar dari awal tahun. Maksudnya dari Wuhan kena itu harusnya kita udah mulai aware, ngerti nggak? Iya. Karena kita sendiri nyadar kalau misalkan kita tuh masih nggak punya antidote, yang ngerti nggak sih lo? Cuman permasalahannya setelah Wuhan kena dan negara-negara lain kena, teman gue baru datang kemarin dari Thailand tanggal 15 Maret. Itu international flight. Mereka tuh nggak ngecek apa, ini yang gue denger ya, mereka tuh nggak ngecek apa-apa, nggak ngecek sama sekali, terus cuman kayak dia ngecek suhu lu, bahkan nggak nyemprot disinfektan atau apapun itu. Lu cuma disuruh ngisi form yang menyatakan kalau lu sehat, kalau lu sebelumnya nggak kena, lu sebelumnya nggak itu 15 Maret loh. Iya, kita lockdown tuh baru-baru kayak baru 2 minggu 4-5 hari terakhir lah. Semingguan inilah Maret, kira-kira semingguan kayak antisipasinya tuh kurang banget gitu loh. Sedangkan kita masih nggak tahu banget sama virus ini tuh sebenarnya gimana, ngerti nggak? Jadi itu tuh teledor banget sih kalau menurut gue. Tapi itu tergantung sama kitanya gimana juga, karena kita tuh yang dijaga sama mereka, right? Tapi kalau kitanya masih bandel, kitanya masih kayak kalau udah dihimbau social distancing tapi kita masih nggak social distancing, terus masih kayak menyepelekan, itu bisa lama banget sih. Tapi sejauh ini korban yang jatuh gitu. Betul. Tapi sejauh ini gue percaya kok sama pemerintahan kita. Betul, gue percaya banget. Pemerintahan kita udah bekerja keras dan kita percaya. Tapi kita bisa mensupport pemerintah dengan cara memang harus di rumah. Ya, di rumah. Makanya sekarang di Instagram banyak banget orang yang live. Sampai DJ pun live. Jadi kayak party di rumah, tapi dari situ tuh kayak banyak hal positif. Contoh kayak let's say kayak lu keluar setiap hari. Lama-lama lu bosen dengan kayak gitu, ya nggak sih? Tapi emang harus. Tapi ketika lu lockdown, ketika lu bisa keluar lagi, itu kayak lu ngerasain banget, kayak lu ngehargain banget, ngerti nggak? Lu live the moment banget. Karena sekarang gue nanya deh, terakhir kali lu party terus lu ngerasa kayak have fun banget di party kapan sih? Yang lu bener-bener have the fun. Awal Maret lah kalau nggak salah. Itu udah kayak itu hitungan jari, men. Kayak susah. Kebanyakan party. Karena lu kebanyakan party, lu jadi kayak setiap ke party kayak biasa aja. Right. Iya betul. Oh, ya, jadi begitu nanti kalau udah selesai
tiba-tiba kita The keluar, first rave. Wow. what the hell itu langsung. Five, coba dari kalian ngasih satu statement gitu. Masing-masing. Statementnya kayak gimana tuh contohnya? Closing statement aja. Apa kayak Kalau dari gue sih statement gue, kita bantu pemerintah, tetap kita turuti apa, karena pemerintah itu melakukan yang terbaik karena mereka bekerja keras juga. Memang sih kita manusia, kita ini bisa kena kayak gimana, tapi ya gimana pun harus dijalanin. Yep. Daripada ini terus berlarut-larut, kalau kalian memang cepet ini habis, ya turutin aja, stay di home terus sementara. Percayalah ini nggak bakal berlarut kalau kita nuruti program ini. Hanging out. Kayak terus feeling gue ya, cuma 3 bulan doang, 3 bulan doang. kita berharapnya kurang dari itu ya. Iya, kita berharapnya sih kurang dari itu, tapi mudah-mudahan puncaknya cuma sampai maksimal 3 bulan doang. kalau lu sendiri Kak? Statementnya? Kayak wait, tunggu bentar ya, gue mikir dulu tadi. Kalau menurut gue sih kayak Statement lo. pemerintah itu udah ngelakuin yang terbaik yang mereka bisa. Jadi satu-satunya cara ya kita appreciate itu dengan cara kita follow apa yang mereka bilang. Selagi lu masih ngerasa kalau itu tuh emang yang terbaik juga buat lo. Maksudnya kayak hanging out, partying, terus kayak meeting your friends, it can wait gitu loh. Is it worth it to lose your life just because you want to hang out? Ngerti gak sih? Itu aja sih dari kita ya. Stay safe, Stay safe, tetap social distancing, stay home, stay home, ya lakukan hal-hal yang positif. socialize with your family and your loved ones. Atau kalian bisa dengan menghilangkan kejenuhan kalian bisa dengan meditation. Fresh ya. Lu meditasi gak? Enggak sih. I can't imagine.